Namaku Lin Siwang. Sebagai seorang siswi jenius yang miskin dari provinsi Sanhe, impian terbesarku masuk Universitas Qingbei, lalu ikut ujian pegawai negeri, dan idealnya mendapatkan status penduduk di kota Jing. Tapi nilai ujianku kurang, nilainya kurang. 650 poin. Di provinsi Sanhe, bahkan tidak bisa masuk 1000 besar. Apalagi Qingbei yang universitas terbaik. Saat aku bingung tidak tahu harus bagaimana, kabar baik besar menimpaku. Ternyata aku adalah putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Apa aku sedang bermimpi? Nyonya? Nyonya! Silakan. Nyonya Lin, mohon tunggu sebentar di sini. Lin Siwang, kamu apa? Kamu berhenti sekolah? Aku putri kandung keluarga elit di kota Jing yang tertukar. Kasihan kalian anak-anak malang. Aku ke sana untuk ujian masuk perguruan tinggi. Kota Jing? Siwang, dalam novel orang tua dari keluarga elit selalu mendukung putri palsu tanpa syarat. Tuh harus hati-hati. Tenang saja, aku tidak peduli mereka baik atau tidak. Aku hanya mengincar status penduduknya, bukan orangnya. Setelah aku ujian, aku akan kembali. Status penduduk kota Jing, tunggu aku. Ziyi! 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 Tunggu, Ziyi. Ayah, ibu, biarkan aku pergi. Aku tidak pantas berada di sini. Ziyi, tenang dulu. Jangan takut. Dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Ibu sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Ini pasti Nyonya Su, ibu kandungku. Jika Lin Siwang baik padamu, kami akan merawatnya. Tapi jika dia berani jahat padamu, setelah dia dewasa, kita akan mengusirnya. Dan ini sepertinya kakaknya. Tenanglah, Kasui, jangan merajuk. Nanti jadi bahan tertawan orang lain. Yang dewasa dan tenang ini, dengan suara yang dingin, pasti kakak sulung. Jadi, ini yang namanya mengintimidasi ya? Tidak menarik. Kalau punya waktu luang, mendingan aku mengerjakan soal. Kami sudah selesai. Ayo ngobrol. Tunggu sebentar, aku sedang memecahkan soal. Kau pura-pura ya? Kau mau kelihatan sebagai orang yang pintar kan? Coba kulihat. Diam. Menyebalkan, aku tidak bisa melanjutkan tulisanku. Siwang, lain kali jangan belajar di ruang tamu. Mejanya pendek dan tidak nyaman. Lagi pula, semua orang menunggumu. Maaf, kupikir kalian masih ingin bicara. Ditambah lagi aku tidak punya kamar, makanya aku belajar di sini. Nyonya datang dan kau tidak memberitahu kami. Tuan muda, maafkan aku. Ini kesalahanku. Mama, maafkan aku. Ini salahku. Sudahlah, ini bukan salahmu, nak. Akting yang sangat buruk. Ternyata standar keluarga elit serendah ini. Penampilannya masih oke, tapi dia berasal dari desa. Pasti punya beberapa kebiasaan buruk. Masuk ke sekolah Ziyi sekarang belum cocok. Lebih baik kau pelajari aturan keluarga Su dengan baik. Catat semua ini. 1, Tuan suka ketenangan, benci keributan. Tidak boleh menatap Tuan langsung. Membungkuk 90 derajat saat melayani. 2, Nyonya pukul 6 pagi minum sup dari air alami. Malam hari berendam kaki dengan air 45 derajat. 3, Nona Ziyi suka terong kecap dan makanan barat. Apa ini abad ke-21? Kenapa aneh sekali, seperti terperangkap dalam dunia novel dan sedang dibully. Maaf, aku tidak mau mencatatnya. Aku ke keluarga Su untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, bukan untuk menjadi pelayan. Kalau kalian tidak menyambutku, lebih baik aku pergi saja. Apa yang kau bicarakan? Ini kesalahan kepala pelayan. Dia memberimu peraturan untuk pelayan. Jangan marah ya. Ingin melindungi Su Ziyi tanpa pengorbanan mana mungkin berhasil. Boleh minta satu permintaan? Katakan saja. Aku ingin masuk sekolah Su Ziyi. Aku mau ke sekolahnya Ziyi.
Baiklah, kalau begitu, kau harus menurut pada Ziyi. Jangan membuat masalah. Ku dengar guru-guru di sekolah ini semua lulusan terbaik dari Universitas Qingbei. Dengan begini nilaiku pasti akan meningkat banyak. Ayah, bukannya ayah selalu sayang dengan adik kita? Kenapa begitu Lin Siwang datang, Ziyi harus mengalah? Kakak, sudahlah. Ini memang bukan milikku. Kakak, aku tidak akan berebut denganmu. Aku akan pergi dari keluarga Su. Tidak perlu. Kaulah Suzy yang sebenarnya. Akulah yang mengambil posisimu. Bukan begitu. Ini memang rumahnya, jangan coba-coba mengusirnya. Kau cuma satu-satunya, Suzy. Aku tidak. Baiklah, kalau mau akting ya silahkan. Aku sedang menghafal teks klasik. Di musim semi tahun keempat Qingli, Kakak Teng Sui, Zijing Kakak diasingkan Suer, ke Bali. ini bukan rumahku. Tahun bukan berikutnya milikku. pemerintahan stabil. Ziyi, Segala jangan urusan bicara begitu. Kau kan selalu jadi adik kami. Maka direnovasilah pavilion Yue. Benar, kita tumbuh bersama. Di sini tentu saja rumahmu. Siwang, orang tua Ziyi lah yang menukar kalian. Dia juga tidak bersalah. Ini rumahnya. Jadi bisakah kau hidup dengan rukun dengannya? Soal itu, tanyakan saja padanya. Aku tidak punya hak bicara di sini. Dialah yang mengendalikan hubungan kami. Apa maksudmu? Kami tidak adil. Apa pria ini tidak waras? Tatapan macam apa itu? Wah, main tangan segala. Kau menyalahkan kami yang pilih kasih atau menyalahkan kami karena menghilangkanmu? Tidak perlu alihkan pembicaraan untuk menutupi fakta. Aku bisa memahami pilih kasih kalian. Di panti asuhan, aku juga punya banyak keluarga. Saat kalian bertengkar dengan mereka, aku juga akan melindungi mereka. Tapi Tapi apa? Kalau kami tidak melindungi Ziyi, kami harus melindungi orang sepertimu. sepertinya percuma bicara dengan mereka. Tapi Ziyi adalah anak yang kalian besarkan sendiri. Kalian seharusnya memahaminya. Kalau dia ingin pergi, dia akan berkemas dan meninggalkan rumah, bukan memaksaku untuk memilih. Jadi, apa benar kau ingin pergi? Aku minta maaf. Aku seharusnya pergi. Aku akan pergi sendiri. Baiklah, karena kau tulus, aku akan membantumu melakukannya. Permisi, kamar Ziyi yang mana ya? Kamarnya ada di lantai atas. Aku akan bereskan barang-barangmu. Kemari kau. Kejam sekali. Kau baru datang ke keluarga Su. Sudah mau mengusir adikku. Dia dimanja dari kecil. Bagaimana dia bisa bertahan? Suer, seberapapun marahnya dirimu, jangan sampai main tangan. Ziyi bilang dia serius. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Ziyi hanya terlalu baik hati. Dia sampai menangis, mana mungkin kemauannya sendiri. Kau harusnya tidak memaksa, dia juga korban. Kau tahu bagaimana sifat orang tua asli Ziyi. Kalau dia kembali pada mereka, bagaimana dia bertahan hidup? Aku juga tidak menginginkan ibu seperti itu. Aku juga tidak mau. Untung yang tertukar aku. Kalau sahabatku, pasti saat ini dia sudah menangis. Dan aku yang harus menghiburnya. Ziyi, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Kau juga tidak ingin pergi. Jelas tidak ada yang memaksamu. Kenapa kau bersikap seolah-olah merasa bersalah padaku? Kau begitu baik hati. Kenapa tidak membela aku sedikit pun? Kau hanya memperburuk keadaan. Kau ingin aku tahu posisiku. Kau hanya pamer kasih sayang yang kau dapatkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ziyi juga korban. Dia menjadi putri kecil selama 17 tahun. Aku ditukar dan dibuang ke panti asuhan. Aku korban sebenarnya. Ziyi pihak yang diuntungkan. Bahkan jika dia tidak tertukar, dia tidak akan dibuang. Karena mereka orang tua kandungnya. Lagi pula, mereka sangat bodoh. Aku juga bodoh mencoba meyakinkan mereka. Hari ini aku sangat lelah. Aku mau istirahat di kamarku. Tolong tunjukkan jalannya. Silakan lewat sini. Siwang, kau sudah melihat banyak kamar. Kau suka yang mana? Wah, besar sekali kamarnya. Waktu di panti asuhan, aku dan sahabatku hanya bisa tidur di gudang. Lalu di sekolah, aku tidur di kamar berisi 12 orang. Hanya di tempat nenek, aku punya kamar kecil sendiri. Dari semua kamar ini, sebaiknya aku pilih yang mana ya? Kakak,
Ini memang sesuatu yang aku berutang padamu. Kalau kau ingin menempati kamarku, itu juga boleh. Mulai akting lagi, tidak ada habisnya. Ziyi sayang, ternyata benar-benar anak yang baik. Dulu nenek juga membujukku seperti ini. Aku juga kesayangan nenek. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan. Padahal waktu datang ke sini, aku sudah siap untuk tidak dicintai. Aku harus belajar dengan baik, mendapatkan status penduduk di kota Jing, masuk ke Universitas Qingbe, dan mencari uang untuk menghidupi diri sendiri. Bu, ini kamar Ziyi. Ada banyak kamar yang bisa dipilih. Kenapa harus yang ini? Lin Siwang memang kasihan. Kita bisa menghiburnya dengan cara lain. Tapi kita jangan abaikan perasaan Ziyi. Kamarnya untukmu saja. Kalau tidak tulus, jangan pura-pura baik di depan orang. Tidak, bukan begitu, Bu. Bukan. Semua kamar ini dekorasinya sama. Aku pilih yang di lantai atas saja. Lokasinya bagus. Setidaknya sepi. Cocok untuk belajar. Dekorasinya memang sama. Kami hanya tidak tahu gaya seperti apa yang kau suka. Setelah kau pindah ke sini, beritahu aku jika kau menginginkan sesuatu. Semua bisa ditambahkan. Baik. Siwang, bisakah kau memanggil aku ibu saja? Ibu. Kenapa menangis, sayang? Memalukan sekali. Dasar mulut bodoh, kenapa bereaksi secepat itu? Dia pasti mengira aku ingin memanggilnya ibu. Mantap, akhirnya bisa belajar di SMA Kota Jing. Aku tidak tahu apakah kali ini nilaiku bisa meningkat sampai 700 poin. Kakak Suer, kemarin aku salah, membuat Kak Siwang marah. Hari ini ayah meminta Kak Siwang dan kita pergi ke sekolah bersama. Aku pasti akan minta maaf padanya. Kau tidak salah. Tidak perlu minta maaf. Ayo, kita pergi. Mereka ini sakit jiwa ya? Di perumahan mewah ini bagaimana aku bisa cari taksi? Aku tidak boleh terlambat masuk kelas. Halo, ayah? Tidak kusangka, ternyata ayah menyuruh tetangga dari keluarga Goyen untuk mengantarku. Bukankah dia orang yang disukai Su Ziyi? Meskipun dia menolak perjodohan dengan Su Ziyi. Terima kasih ya. Lain kali kalau butuh bantuan, langsung saja tekan bel pintu sebelah. Kau kerabat jauh keluarga Su itu kan? Su Ziyi sudah memberitahuku tentang situasimu. Dasarmu tidak bagus. Masuk kelas peningkatan akan sulit mengikuti. Pergilah ke kelas reguler dulu. Kelas reguler? Iya benar. Meremehkanku boleh saja, tapi jangan halangi aku belajar. Menyuruhku ke kelas reguler. Jangan-jangan di sekolah ini semua nilainya di atas 700. Permisi, berapa nilai rata-rata kelas peningkatan? 600. Lalu, nilai Su Ziyi berapa? Dia siswa jurusan seni, sekitar 30-40 poin. Jadi, dia di kelas reguler? Dia di kelas peningkatan. Nilai segitu sudah cukup bagus untuk siswa seni. Siswa-siswa di kelas peningkatan, hubungannya cukup baik. Kau jangan ganggu mereka. Oh, mereka bersekongkol. Kenapa? Kau tidak mau ke kelas reguler? Aku mau, sangat mau. Ikuti aku. Kalau sekelas dengan Su Ziyi, aku bisa mati. Tapi, apa mereka tidak punya data dari sekolahku sebelumnya? Kenapa mereka percaya yang dikatakan Su Ziyi? Kenapa rasanya dunia jadi aneh setelah bertemu keluarga kandungku? Ibu Liu, sedang sibuk ya? Iya. Ayo marilah. Ini murid pindahan itu. Dia akan ditempatkan di kelasmu ini. Tolong diatur semuanya. Baik. Silakan lanjutkan, Pak Kepala. Sebentar lagi kelas dimulai. Perkenalkan dirimu pada teman-teman barumu. Baik. Halo semuanya. Namaku Li Siwang dari Provinsi Sanhe. Aku harap selama 6 bulan ke depan kita bisa bergaul dengan baik ya. Keluarga Lin. Ada keluarga terpandang bermarga Lin. Dia bilang dia dari Provinsi Sanhe. Bukan penduduk asli dari kota ini. Orang dari sana bukannya belajar mati-matian? Belajar sampai mati. Kenapa datang ke sini? Pasti dia bodoh. Tenang. Silakan cari tempat duduk.
Tempat ini bagus, dekat dengan guru, dan sepi. Tidak ada yang akan menggangguku. Ayo semuanya, buka buku kalian halaman 103. Akhirnya, aku bisa menetap. Saatnya belajar giat untuk persiapan masuk ujian perguruan tinggi. Tenang. 1 minggu lagi, kita akan mengadakan ujian simulasi besar. Pihak sekolah sangat memperhatikan ini. Persiapkan diri kalian dengan baik. Akhirnya akan dimulai. Sebentar lagi ujian simulasi. Ibu akan memasak sendiri untuk menyemangati kalian. Terima kasih, Ibu. Aku pasti akan berusaha keras. Rasanya seru, bersemangat, dan antusias. Aku penasaran apakah ujian Jing sesuai dengan rumor yang beredar. Kakak, ini pertama kalinya ikut ujian Jing. Pasti sangat panik ya? Iya benar. Pendidikan di desa tertinggal, sulit mengikuti pelajaran. Tapi jangan patah semangat. Tidak apa-apa. Kalau kau benar-benar tidak bisa, pilih saja soal-soal dasar untuk dikerjakan. Iya sayang, kau perhatian sekali. Makan yang banyak ya. Dengan begitu, hasilmu pasti akan baik. KTP kota Jing saja belum dapat. Aku tidak perlu meladeni orang bodoh. Kakak, lebih baik ke sekolah sama kami saja. Jangan dapatkan Kak Goyan. Oh, ternyata kau sadar pujaan hatimu mengantarku ke sekolah. Cemburu ya? Baiklah. Kakak, hari ini ujian simulasi. Kenapa masih menghafal kosakata? Jangan-jangan baru mulai belajar ya? Apa-apaan ini? Ini namanya belajar intensif sebelum ujian. Hari ini ujian pertamaku sejak tiba di kota Jing. Jadi aku harus serius. Jangan pura-pura. Sebaiknya kau pikirkan, kalau sampai dapat peringkat terbawah, bagaimana kau menjelaskan pada ayah dan ibu? Kakak, jangan bicara begitu pada Kasiwang. Meskipun kemampuan Kasiwang mungkin kurang, tapi yang penting dia sudah berusaha. Ziyi, kau terlalu baik hati. Ujian Jing. Pantas sahabatku yang sudah lulus bilang ujian Jing bisa memberikan kepercayaan diri. Ternyata benar. Akan aku tunjukkan kekuatan siswa yang dilatih dengan sistem belajar intensif. Asal kalian tahu, di Provinsi Sanhe, aku adalah siswa berprestasi yang bisa dapat lebih dari 650 poin. Akulah si juara kelas dari Provinsi Sanhe yang bisa mendapat nilai lebih dari 650. Aku orang yang tidak pernah libur, bangun jam 5 pagi dan tidur jam 1 malam. Ini adalah kesempatan terbaikku. Anak kelas reguler bisa mengerjakan soal secepat ini. Baru kali ini aku selesai ujian tanpa pusing. Demi ujian Jing, aku harus bertahan di keluarga Su untuk mendapatkan KTP kota Jing. Bu Guru, aku sudah selesai. Ini dia ujian Jing, mantap! Ayah, kata Ziyi, dia pasti mendapat nilai yang bagus. Kau harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Aduh, kakak jangan bilang begitu. Soalnya memang lebih mudah kali ini. Ziyi benar-benar hebat ya. Ini. Enak ya punya KTP di kota Jing. Setiap hari hanya tinggal bersenang-senang saja. Siwang, soal-soal ini bagaimana dibandingkan dengan yang dulu? Orang yang tidak mampu sekolah bagaimana bisa dapat nilai yang bagus? Hidup itu bukan hanya tentang belajar saja. Kakak pasti punya kelebihan lain. Lepas headsetmu, makan masih pakai headset saja. Apa-apaan kau ini? Ayah bicara denganku. Ujian simulasi soalnya baru. Tingkat kesulitannya tidak tinggi. Sepertinya aku akan dapat nilai bagus. Lin Siwang, kau ini bicara apa? Bagus kalau Siwang percaya diri. Dia baru saja pindah dari Provinsi Sanhe. Dia hanya belum terbiasa. Ya, belum mengerjakan soal saja sudah mulai sombong. Dasar pembohong. Orang-orang ini aneh sekali. Bukannya mereka sudah punya data prestasiku. Kenapa belum paham tentangku? Mereka punya dataku, tapi masih belum mengenalku. Sepertinya mereka tidak peduli padaku. Tidak masalah, beberapa ejekan ditukar dengan KTP kota Jing. Sepadan, aku masih punya banyak soal, aku naik duluan.
Memangnya ada gunanya belajar terus? Bagaimanapun juga, tidak bisa menandingi Ziyi. Aku juga sudah kenyang. Kalian lanjutkan. Siapa? Oh, Siwang, ada perlu apa ya? Ziyi juga punya satu. Ini disiapkan nenek untukmu saat kau lahir. Apa Ziyi setuju ayah memberikan ini padaku? Ini bukan yang asli, tapi modelnya dan beratnya hampir sama. Kalian berdua masing-masing dapat satu. Adil kan? Laki-laki beri hadiah, pasti ada udang di balik batu. Tiba-tiba baik hati. Sepertinya dia akan segera melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bersalah. 1, 2, 3. Nama keluargamu untuk sementara belum bisa diubah. Acara pengakuan keluarga juga harus menunggu lagi. Gawat, KTP kota Jingku. Tapi fakta kalau kau adalah putriku tidak akan berubah. Sebenarnya aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian keluarga Elitsu. Lin nama keluarga yang nenek berikan padaku, dan aku tidak ingin mengubahnya. Baguslah. Lalu KTP-ku bagaimana? Tempat tinggal sudah dipindahkan ke kota Qing. Kalau begitu tidak masalah. Aku kebetulan ingin fokus belajar. Untuk hal lainnya bisa dibahas nanti. Kenapa reaksinya begitu tenang ya? Bisakah kau jamin tempat tinggalku di KTP akan tetap di kota Jing? Tentu saja. Kau adalah anakku. Mau pindah kemana lagi? Aku tidak percaya. Seluruh keluarganya tidak normal. Seperti orang palsu. Bersumpah, baca sesuai teks. Jika aku melanggar, perusahaan bangkrut, istri pergi, anak-anak tercerai-berai. Ya sudah, cukup. Aku juga harus belajar lagi. Istirahat sana. Ayo istirahatlah. Selamat istirahat. Akhirnya aku dapat KTP kota Jing. Ujian Jing, Universitas Qingbei. Tunggu.